Jelas penuntut umum siap untuk menjawab dan menerangkan apa-apa saja terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Saudara Sandra Dewi. Terkait dengan pemeriksaan Saudara tersangka Nadiem Makarim, memang hari ini dijadwalkan pemeriksaan oleh penyidik. Yang bersangkutan diperiksa saat ini di ruangan Khusus Kejari Jakarta Selatan, karena kebetulan rutannya kan rutan cabang Salemba di Kejari Jakarta Selatan. Yang bersangkutan diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Kenapa di Khusus, Pak? Kenapa di Kejari? Kan rutannya di sana. Terus yang kedua juga secara ini maksudnya baru sembuh dari kesehatan operasi supaya tidak terlalu jauh. Ini kan untuk saksi dari tersangka lainnya. Tapi kalau untuk tahapan proses Nadiemnya sendiri nanti apakah tahapan selanjutnya apakah tahapan persidangannya akan dilanjutkan nanti seperti apa? Saat ini kalau untuk Saudara Nadiem sendiri kan sudah minggu kemarin kan sudah diperiksa sebagai tersangka terkait dengan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dan dimintai keterangan juga yang bersangkutan. Berikutnya ya nanti kita setelah pemeriksaan sebagai saksi dalam tersangka lain, nanti penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan nantinya, tapi nanti dijadwalkan setelah itu. Apakah perlu dilanjutkan dalam pemeriksaan sebagai tersangka lagi atau memang dicukupkan. Tapi yang jelas pemeriksaan saksi-saksi lain tetap berlanjut untuk terhadap tersangka yang bersangkutan. Ini pertanyaan Pak, berarti terkait diperiksa di Kejari karena alasan kesehatan kemarin habis sakit gitu ya Pak? Iya, hanya untuk mempermudah aja ibaratnya. Gitu. Tapi di sana juga bukan di rutannya kan, di sana ada meminjang ruangan. Di sana kan ada ruangan pemeriksaan Kasipitsus kan, di sana ada juga Kasipitsus juga ada ruangan riksa juga di sana. Tetap juga diperiksanya di ruangan penyidik, tapi di sana hanya pindah tempat aja. Biasanya di Kejagung kita tempatkan di sana. Untuk poin-poin pemeriksaan hari ini kira-kira apa aja Pak? Yang jelas yang bersangkutan kan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain. Terkait dengan materi pemeriksaan sudah ranahnya penyidik, kami tidak bisa masuk ke dalam materi penyidikan. Pak, terkait yang 13 triliun kemarin kan masih ada dari dua korporasi yang 4,4 triliun. Nanti mekanisme permintaan yang penundaan itu bagaimana, dan kemarin Pak JA sempat ngomong bakal ada aset dan kubur sawit yang sebagai jaminan dari kedua korporasi. Memang kemarin sudah Bapak Presiden langsung menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara yang berasal dari perkara minyak goreng kan ini, di mana dari 3 grup perusahaan nilai kalau dari putusan ingkrahnya 17, sekian triliun, kalau salah 17,7 ya kalau nggak salah triliun. Dan kemarin yang sudah kita sita dan sudah kita kembalikan ke negara karena prosedur ingkrah tinggal 13 triliun, 250 miliar, sekian. Memang ada sisa yang belum kita dapatkan untuk dua grup perusahaan. Kalau satu perusahaan sudah lunas, sudah selesai yang untuk Wilmar, sedangkan untuk Masimas grup perusahaan dan grup usaha Permata Hijau ada kekurangan. Dalam hal ini penyidik sudah akan memberikan penuntut jaksa eksekutor ya, kejaksaan sudah akan meminta nantinya batas waktu untuk segera dilunasi untuk kerugian negaranya. Dan nanti apabila sudah dikasih batas waktu belum juga ya, kita akan aset yang disediakan kita lelang nantinya. Gitu. Pak, soal itu Pak yang Sandra Dewi mengajukan keberatan yang minta aset pribadinya dikembalikan. Sandra Dewi. Memang saya baca di
media ada terkait yang bersangkutan mengajukan keberatan, silakan saja. Itu memang diatur juga di dalam pasal 19 Undang-Undang Tipikor, di mana terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan ke pengadilan. Tetapi ada batas waktunya. Di situ kalau tidak salah maksimal 2 bulan setelah diputus salah satu. Dan nanti ketika permohonan itu diajukan ke pengadilan, nanti tentunya mekanismenya akan dimintai keterangan baik dari pihak kejaksaan sendiri maupun dari pihak saudara Sandra Dewi Sandra Dewi selaku yang permohon keberatan. Setelah mempertimbangkan biasanya nanti pengadilan menetapkan terhadap barang yang bersangkutan. Yang jelas penuntut umum siap untuk menjawab dan menerangkan apa-apa saja terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh saudara Sandra Dewi, dan nanti itu akan diungkap di pengadilan. Tapi prinsipnya penetapan pengadilan sendiri juga nantinya seandainya sudah tetap masih ada upaya hukum kasasi, masih bisa langsung kasasi terhadap keberatan itu nanti apabila tidak puas. Tapi sebetulnya sejauh mana sih wewenang kejaksaan untuk menyita barang-barang kalau misalnya dia ternyata tidak terbukti bukan hasil korupsi gitu ya? Kalau memang dari yang mengajukan mempunyai alibi dan dasar yang kuat, argumen yang kuat, ya tentunya kalau sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah terhadap keberatan itu, ya kita kembalikan. Kita menghormati apapun keputusan pengadilan, kita hormati dan kita laksanakan. Namun demikian kami meyakini bahwa tindakan penyidik dan penuntut itu sudah tepat dan pastinya punya argumentasi sendiri, dan hal ini dipertimbangkan juga dalam putusan kasasi. Semuanya kan dipertimbangkan dan tetap dirampas. Ya nanti silakan, prinsipnya silakan saja diajukan kembali. Pak, itu kan mereka juga punya perjanjian pisah harta Pak sebelum menikah. Apa itu termasuk juga Pak? Ya, saya tidak tahu persis, saya hanya mendengar. Tapi kan kapan itu pisah hartanya dibuat kita nggak tahu seperti apa. Tapi yang jelas penuntut umum mengambil langkah-langkah hukum udah pasti dipertimbangkan. Apa saja sih Pak barang-barang sitaan yang Kalau sifatnya sebenarnya salah satunya tas Hermes segala yang begitu ya sifatnya, yang hadiah-hadiah termasuk kendaraan ya kalau tidak salah, kendaraan Rolls Royce apa ya, hadiah dari, Ada berapa kendaraan? saya tidak hafal betul berapa unit kendaraan. Dia pribadinya punya masih? Oh, saya tidak tahu. Dia pribadi apa memang punya yang bersangkutan apa punya orang, saya nggak tahu. Mobil yang hadiah ulang tahun itu juga termasuk Pak? Kalau tidak salah termasuk yang disita. Termasuk juga Pak? Kalau tidak salah ya, tapi saya pastikan saya nggak terlalu. Yang jelas ada kendaraan beberapa yang disita, termasuk dalam kasus Harvey Muiz itu Rolls salah satunya yang saya tahu, yang saya ingat ya.